Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang materi sejarah pemikiran ekonomi Islam dari 3 tokoh ulama, yaitu yang pertama ada Al-Ghazali, lalu ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kurniawan, absen 35, NIM 0804211163. Dan saya Dewianti Muratu Sadia, absen 8, NIM 080404211132. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, atau biasa dipanggil Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan beliau wafat pada 14 Jumadil Akhir Hijriah atau 1111 Masehi. Sejak kecil beliau sudah sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan dan hidup dalam dunia tasawuf. Beliau telah belajar berbagai ilmu seperti bahasa Arab dan fikih, mulai dari kota Tus, lalu ke kota Durian, lalu ke kota Naisabur, dan ke kota Baghdad. Kemudian beliau bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk dan mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar. Beliau juga diangkat menjadi guru madrasah Nizamiyah, dan beliau juga mendirikan madrasah-madrasah di kota Tus bagi para fuqaha dan mutasawwifin. Beliau telah menghasilkan berbagai karya-karya seperti ilmu logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan ekonomi. Pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali, beliau memiliki konsep pemikiran ekonomi yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Lalu ada sistem pasar menurut Al-Ghazali. Beliau membangun dasar-dasar yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi beliau, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam atau segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Beliau juga telah memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam pandangan beliau, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Aktivitas produksi menurut Al-Ghazali yaitu pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Beliau juga mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan dalam pasar, yaitu yang pertama ada persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama. Lalu ada persaingan yang disukai, yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok. Lalu ada persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah. Dan juga ada sistem keuangan menurut Al-Ghazali. Dalam kitab Ilyah Ulum ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Dan juga ada pemikiran keuangan menurut beliau seperti ada problema barter dan kebutuhan tetap uang, yaitu memiliki isi yang pertama, lack of common denominator, atau kurang memiliki angka penyebut yang sama. Lalu yang kedua ada invisibility of goods, atau barang yang tidak dapat dibagi-bagi, dan ada double coincidence of wants. Lalu ada pemikiran yang kedua yaitu penimbunan harta menurut Al-Ghazali, yaitu bertentangan dengan hukum Allah. Kemudian ada pemikiran yang ketiga yaitu penurunan nilai uang, dikarenakan uang dapat diproduksi terus-menerus kecuali emas dan perak yang memiliki nilai yang tetap. Kemudian pemikiran yang keempat adalah larangan terhadap riba, karena riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Kemudian yang terakhir ada pemikiran tentang peran negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Menurut beliau, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas agar dapat meningkatkan kemakmuran perekonomian. Tokoh pemikir ekonomi Islam selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki nama asli adalah Ahmad bin Abdi Salam bin Abdillah bin Al-Hidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimasyqi. Beliau lahir di Haran,
Jazirah Arab pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah. Masa hidup beliau ini bertepatan dengan masa akhir dinasti Abbasiyah dan terpaut satu abad lamanya dengan tokoh pemikir ekonomi Islam sebelumnya. Sejak kecil beliau sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Terbukti bahwa sejak dini beliau telah hafal Al-Quran dan mampu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu, bahkan mampu mengajarkannya. Ibnu Taimiyah ini juga merupakan salah satu tokoh yang banyak dikecam oleh para ulama Wahabi pada masa itu. Karya dari Ibnu Taimiyah adalah Al-Isbah fil Islami yang membahas mengenai pasar dan intervensi pemerintahan. Selain itu ada Al-Siyasah Al-Syariah fil Islah Ar-Ra'iyah Ar-Ra'iyah yang membahas mengenai pendapatan dan pembiayaan publik. Pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah yaitu yang pertama ada mekanisme pasar, adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Di sini Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa sumber dari penawaran berasal dari produksi domestik dan impor barang, dengan gambarannya sebagai peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan pembeli. Yang kedua yaitu mekanisme harga, adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual, baik dari barang maupun faktor produksi. Di sini beliau menggunakan beberapa istilah seperti saman al-misal, iwad al-misal, just profit, dan just wage. Selanjutnya yaitu mengenai uang. Beliau berpendapat bahwa fungsi dari uang sendiri adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Dalam hal ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu tentang percetakan fulus, di mana Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penguasa harus mencetak fulus sesuai dengan nilai yang adil dan transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman. Yang kedua yaitu tentang implikasi penerapan mata uang. Di sini berkaitan dengan luasnya wilayah dinasti Abbasiyah yang mengharuskan banyaknya mata uang yang digunakan. Kemudian ada tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Saya akan menjelaskan biografi tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Sa'id Waliuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Hadramaut, Yaman. Keluarga ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka. Ibnu Khaldun juga merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Beliau sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau juga sebagai ahli politik Islam. Ia pun dikenal luas oleh masyarakat luas. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah masyarakat dalam pengembaraannya yang luas pula. Beliau telah menghasilkan karya-karya yang sangat banyak, namun ada beberapa karya beliau yang sangat terkenal, seperti Muqaddimah dan autobiografi Ibnu Khaldun. Karya Muqaddimah yaitu salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer yang juga merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan hingga saat ini masih terus dikaji oleh para ilmuwan. Bahkan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di sini dalam buku ini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Lalu ada karya yang kedua, itu autobiografi Ibnu Khaldun. Buku ini berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, Nawata, Masmuda, Barahanis, serta asal-usul dari dan generasi-generasinya.
Selanjutnya Ibnu Khaldun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin atau Mariin. Lalu pembahasan terakhir dari kitab ini ialah tentang ilmu Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang pertama ada teori produksi. Menurutnya, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Di sini dapat diuraikan bahwa manusia harus melakukan produksi untuk mencukupi kebutuhan dan hasil produksi tersebut berasal dari tenaga manusia. Selanjutnya, diorganisasikan secara sosial. Dalam melakukan produksi, manusia tidak dapat melakukannya sendirian. Selain itu, harus bisa mengorganisasikan tenaganya melalui modal dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu diorganisasikan secara internasional. Di sini yang dimaksud bukan berasal dari SDA luar negeri, tetapi keterampilan dari seseorang. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja merupakan faktor produksi terpenting. Jadi semakin banyak orang yang memiliki keterampilan, maka semakin banyak pula produksi yang dapat dihasilkan. Selanjutnya yaitu mengenai teori nilai, uang, dan harga. Yang pertama yaitu teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk harus sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Begitu pula dengan nilai dari kekayaan bangsa yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat dinilai melalui produksi dari bangsa tersebut. Yang kedua yaitu uang. Di sini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pengukuran nilai uang harus memiliki kualitas tertentu tanpa dipengaruhi subjektivitas. Dan yang terakhir yaitu teori harga, yang merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu mengenai teori distribusi. Teori ini sangat berkaitan dengan gaji, laba, dan pajak. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi nilai harga suatu produk dalam melakukan distribusi. Selanjutnya yaitu teori siklus. Siklus produksi yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Selain itu, variabel produksi yang berkaitan dengan populasi, pendapatan, belanja negara, hingga keuangan publik. Poin populasi di sini yang dimaksud adalah semakin besar atau semakin banyaknya populasi suatu tempat, maka semakin banyak pula permintaan dan produksi yang dapat dihasilkan. Poin dari keuangan publik di sini bahwa semakin banyak yang dibelanjakan suatu negara, maka semakin baik pula bagi perekonomian suatu negara. Akan tapi hal ini tentunya harus dilihat dulu kondisi perekonomian negara tersebut. Mungkin penjelasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari 3 tokoh ulama tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum